Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa kembali untuk melanjutkan kajian tentang al-qiyamatul kubra atau kiamat besar. Kita sedang membahas tentang nasib orang-orang mukmin di akhirat. Yang kita sudah bahas diantaranya adalah beberapa kelompok yang memperoleh naungan di akhirat. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu, orang-orang yang memiliki jiwa sosial dan kepedulian kepada sesama yang tinggi, itu sudah diterangkan, termasuk orang yang menetapkan hukum secara adil dalam perkara yang menjadi wewenang dia, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallah ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jalla. Orang-orang yang berbuat adil ketika di dunia, kelak di sisi Allah akan menempati beberapa mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah yang Maha Rahman azza wa jalla. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walla, yaitu orang-orang yang berbuat adil di dalam menerapkan hukum di tengah-tengah keluarganya dan orang-orang yang menjadi wewenangnya. Itu menunjukkan bahagianya orang-orang yang adil tersebut. Ini materi terakhir di bulan yang lalu. Kita lanjut. Salah satu kondisi orang yang berbahagia di akhirat adalah para syuhada dan para murabitun. Para syuhada artinya orang-orang yang mati syahid. Salah satu makna, salah satu alasan kenapa mereka disebut dengan sebutan syahid, sebab disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, li'anna Allah wa malaikatahu yashhaduna bi anna lahumul jannah, karena Allah dan juga para malaikatnya bersaksi bahwa mereka itu ahli surga. Sehingga makna asyahid adalah al-mashhudu lahu bil jannah. Asyahid itu adalah orang yang disaksikan bahwa mereka menjadi ahli surga. Secara bahasa asyahid artinya yang menyaksikan, disebut isim fa'il, tapi dalam bentuk sigat mubalaghah. Syahida artinya bersaksi. Orang yang bersaksi artinya disebut syahid dengan dipanjangkannya sya. Sya, lalu ada huruf mad alif, kemudian ha
dan dal, syahid yang bersaksi. Lalu dibentuk menjadi sigat mubalaghah syahid. Huruf alifnya dibuang, diganti dengan iya setelah ha, syahid. Jadi yang panjangnya adalah huruf ha-nya. Ini disebut masih isim fa'il, artinya pelaku, tapi dalam bentuk sigat mubalaghah. Maknanya yang benar-benar menyaksikan, tapi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Bentuk katanya subjek, tapi maknanya objek yang disaksikan. Dan dalam bahasa Arab kata yang seperti ini banyak. Seperti qatil maknanya maqtul, dzabih maknanya madbuh. Dzabih itu sesembelihan. Qatil artinya yang dibunuh, bukan yang membunuh. Walaupun bentuk katanya subjek, qatil subjek isim fa'il, tapi maknanya yang dibunuh. Rajim pada syaitan, maknanya marjum. Al-Masih pada Dajjal, maknanya al-mamsuh. Demikian juga syahid, maknanya al-mashhudu lahu bil jannah. Ini makna syahid. Ada 3 jenis syahid. Yang pertama dan ini yang paling utama, yaitu asy-syahidu fid dunya wasyahidu fil akhirah. Dia syahid di dunia dan juga syahid di akhirat. Dan inilah seutama-utama syahid. Siapa mereka? Mereka adalah para mujahid yang berperang secara ikhlas li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, tidak untuk dunia, tidak untuk memperoleh ghanimah. Wah, kita jumlahnya banyak, musuh sedikit pasti menang, ghanimahnya pasti kebagian, akhirnya ikut perang dengan keyakinan bakal menang. Ternyata dia terbunuh gitu ya. Apa yang seperti ini syahid? Syahid, tapi hanya di dunia. Syahid di dunia dan di akhirat adalah orang yang mati di medan perang dalam keadaan maju berperang, bukan dalam rangka kabur, ketangkap, dibunuh, masih di medan perang tuh. Itu bukan syahid. Jadi dalam keadaan berperang, maju untuk menyongsong musuh dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan amanah terhadap status kemujahidannya. Dia tidak mencuri harta rampasan perang dari musuhnya. Nanti akan distorkan, tapi dia keburu mati. Terbunuh dalam keadaan sedang maju, bukan sedang kabur, dengan niat yang ikhlas li'ila'i kalimatillah dan amanah. Ini syahid di dunia, syahid di akhirat. Yang mati syahid inilah yang kita maksud. Mereka akan berbahagia di akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, diterima dari Miqdam bin Ma'di Karb. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisyahidi indallahi sittu khisalin, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu fi awalid daf'ihi
min dammihi, akan diampuni seluruh dosanya di tetesan darah yang pertama dari lukanya. Matinya belum, tapi dia sudah terluka. Tetesan darah pertama itu mengampuni semua dosa. Kedua, wa yura maq'aduhu minal jannah. Itu akan diperlihatkan sebelum kematiannya, tempat dia di surga nanti. Dan itu yang memotivasi dia untuk terus maju, pantang mundur, tidak mengenal rasa takut, dan tidak ada sedikit pun keinginan untuk mundur karena kabita dengan surga yang Allah perlihatkan kepada dia. Ini yang kedua. Ketiga, wa yujaru min adzabil qabr wa ya'manu minal faz'il akbar. Dia itu akan diamankan dari azab kubur, bahkan fitnah kubur. Dia tidak akan ditanya di alam kuburnya oleh malaikat munkar dan nakir. Dia tidak akan terkena azab kubur. Yang akan dia alami hanya nikmat kubur, juga diamankan dari goncangan besar ketika kiamat terjadi. Kita sudah jelaskan alam kubur mengalami atau ada 3 hal di alam kubur. Pertama, fitnah kubur. Fitnah kubur artinya pertanyaan di alam kubur. Dan itu fitnah terakhir bagi seorang mukmin. Disebut fitnah karena mengerikan dari beberapa sisi. Sisi pertama, ya tahulah kondisi di alam kubur gelap, asing gitu ya, sumpak, sempit. Itu sudah memberikan rasa takut tersendiri. Kedua, datang malaikat munkar dan nakir yang menakutkan. Fayaji'uhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Setelah mayit dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika para pengantar ke kuburan itu pulang 7 langkah, dibangunkan, lalu datang 2 malaikat hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Gimana tidak takut? Ya, sosok munkar dan nakir itu dari sisi nama saja sudah membuat takut orang, ditambah bertanyanya dengan bentakan yang dahsyat. Yang kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, seandainya ada orang di dunia dibentak oleh munkar nakir, niscaya seluruh persendian tulangnya copot, saking kaget dan takutnya. Oleh karena itu disebutlah fitnah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa seluruh orang mukmin kena fitnah di alam kuburnya, kecuali orang-orang yang mati syahid? Kenapa yang mati syahid tidak difitnah, tidak ditanya di alam kubur? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, kafa bibariqatis suyuf inda ra'sihi fitnatun. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya ketika berjihad, itu merupakan fitnah dia ketika di dunia. Karena situasi yang terjadi ketika perang mengerikan, luar biasa. Kalau dahulu kelebatnya pedang atau berdesirnya anak panah, tombak, beraduknya senjata menimbulkan suara percikan, bentakan orang, debu. Kalau sekarang mungkin desingan peluru atau rudal atau yang sejenisnya lebih mengerikan lagi, itu fitnah.
penderitaan yang dialami oleh para mujahidin ketika perang, fitnah terakhir yang menyebabkan terhapusnya fitnah di alam kubur bagi mereka. Terus ketika kiamat terjadi, orang-orang yang sudah meninggal masuk ke alam kubur, di alam kubur kan hidup lagi. Kalau dia orang mukmin memperoleh nikmat kubur, kalau orang yang durhaka apalagi orang kafir memperoleh azab kubur, hidup lagi di alam kubur itu. Ketika kiamat terjadi, seluruhnya merasakan dahsyat, ngeri dan takutnya akibat goncangan hari kiamat, termasuk yang ada di alam kubur, kecuali orang yang mati syahid. Ini keistimewaan ketiga dari 6 keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Pertama, diampuni seluruh dosanya di tetesan darah pertama. Yang keduanya, diperlihatkan surga. Yang ketiganya, diamankan dari fitnah kubur dan diamankan dari goncangan dahsyat hari kiamat. Keempatnya, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, akan diberikan ke atas kepalanya mahkota ketenangan. Itu yang keempat. Apa istimewanya? Al-yaqutatu minhu khairu minad dunya wa ma fiha. Satu yakut, satu perhiasan yang ada pada mahkota. Mahkota kan suka ada perhiasan berliannya gitu ya. Satu yakutnya aja lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu poin yang keempat. Keistimewaan kelima, wa yuzawwaju 72 zawjatan minal huril 'ain. Dia akan dinikahkan kepada 72 bidadari surga. Bukan 4 loh. 72 bidadari surga. Kecantikan satu bidadari surganya aja tidak ada yang mengalahkan. Miss Universe nggak ada apa-apanya dibanding satu bidadari surga ini. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka itu tidak pernah disentuh baik oleh jin ataupun oleh manusia. Dan itu ada 72 bidadari surga. Belum istri kita yang ketika di dunia menjadi istri kita salihah, sama-sama masuk surga, tetap akan menjadi istri kita. 73. Berantem dong mereka? Enggak. Pertama, enggak akan ada rasa cemburu, sebab seluruh perasaan buruk, dengki, iri, benci, cemburu oleh Allah sebelum dimasukkan ke dalam surga itu dicabut dulu. Enggak ada. Enggak ada keburukan, enggak ada penderitaan. Mereka tidak menderita dengan hal itu. Tenang, enggak akan diuber-uber. Kalau 72 bidadari surga plus istri kita di dunia akan menjadi istri kita di akhirat jadi 73. Loyo dong kita. Perlu olahraga? Enggak. Karena satu penghuni surga di sana oleh Allah Azza wa Jalla akan diberi kekuatan 100 kali lipat orang terkuat di dunia dalam hal jima. Dan orang yang terkuat di dunia tahu nggak siapa? Kita nggak tahu. Tapi satu riwayat dari Imam Bukhari, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa Nabiullah Sulaiman memiliki 99 istri. 100 kurang 1. Dan zaman baheula boleh. Sekarang nggak boleh. Maksimal berapa? 4. Jangankan 4, 2 juga susah. Ini 99.
Berkata Sulaiman, inni la'atufanna tis'ah wa tis'ina min imra'ati. Aku akan menggilir 99 istriku semuanya. Dan aku berharap semuanya hamil, melahirkan seorang anak lelaki, dan akan aku latih untuk aku bentuk menjadi pasukan berkuda yang hebat. Pasukan apa? Kavaleri ya, kavaleri yang hebat. Kata kawannya, penasihatnya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Apa yang terjadi? Istrinya tidak ada yang hamil satupun kecuali seorang, dan itu pun melahirkan manusia dengan ukuran setengah dari manusia biasa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallah." Seandainya dulu Sulaiman berkata insyaallah, niscaya seluruh istrinya hamil, melahirkan, akan terbentuk pasukan kavaleri yang sangat tangguh. Itu Nabi Sulaiman, dan itu pun belum tentu yang terkuat, tapi itu yang kuatnya saja sudah sebegitu. Ini 100 kali lipat. Jadi 72 istri nggak ada apa-apanya. Inilah yang keberapa tuh? Kelima. Keenam, wa yashfa'u fi sab'ina min aqribaihi. Orang yang mati syahid akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Tinggal bikin list saja siapa yang akan kita selamatkan untuk ditarik bareng-bareng ke surga di kalangan kerabat-kerabat kita kalau kita mati syahid. Yang jelas pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik kakak kita, itu nggak sampai 70. Ambil siapa lagi? Ambil paman, bibi, uwa, aki, nini, buyut gitu ya. Anak, minantu, cucu, alo, keponakan, suan gitu ya. Semuanya ada 70, mungkin belum juga. Pokoknya boleh dipilih 70. Nah, orang yang seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah. Wallahu a'lamu bima yuklamu fi sabilihi illa jaa yaumal qiyamah al-launu laulud dam war-rihuhu rihul misk." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah terluka salah seorang di jalan Allah, berperang lalu terluka, dan Allah lebih tahu siapa saja orang yang terluka di jalan Allah, kecuali orang itu akan datang pada hari kiamat dengan membawa lukanya. Warna lukanya warna darah, tapi aroma yang keluar dari luka itu seharum minyak kasturi. Dan ini sebuah keistimewaan. Selain orang yang mati syahid yang pertama ini, yaitu syahid dunia akhirat, ada juga orang yang menggiurkan pahalanya, yaitu disebut murabit. Dan ini Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan bermurabatahlah kalian. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian itu bahagia.
Murabatah artinya bahasa kitanya ngaronda. Tapi untuk kepentingan fi sabilillah. Yang termasuk murabatah pertama para petugas ronda ketika perang. Perang kan hanya siang hari, malam hari istirahat. Dan prajurit bukan robot atau capeknya. Maka setelah sore hari sudah kelelahan, mundur dulu ke kemah. Tidur, istirahat, makan. Agar tidak ada infiltrasi dari musuh, tidak ada penyelundup atau khawatir ada serangan dadakan malam hari, ada yang ditugaskan piket berjaga-jaga, ya enggak? Itu namanya murabitun. Pekerjaannya murabatah. Ini yang pertama. Murabatah itu ibadah yang agung, sebab demi kemaslahatan umum. Kalau mereka lalai tertidur ketika berjaga lalu musuh menyerang mendadak, bahaya. Jadi peran mereka luar biasa. Murabit ini luar biasa. Ini yang pertama. Kedua, yang bertugas di border, di mana di perbatasan negara kita dengan luar negara kita. Di beberapa pintu masuk mungkin ada penyelundup, imigran gelap, nggak punya dokumentasi, atau mungkin musuh yang akan menghancurkan dari dalam gitu. Kalau nggak dijaga, berbahaya negara kita. Maka petugas di sana juga termasuk murabit. Yang ketiga, ada fasilitas umum, masjid, yayasan, umpamanya pusat dakwah Islam, Islamic Center, ada aset, ada uang, di masjid ada uang, ada kenceng. Suka ada yang maling tuh, suka ada yang ngebobol tuh. Masjid kita, Masjid Umar 2 atau 3 kalinya CCTV ketahuan, tapi hanya ketahuan orangnya sudah kabur. Jadi ada penjaga ronda malam hari, iya. Ada komputer, apalagi ada radio, perangkat peralatannya mahal-mahal, ada kamera segala macam. Kalau nggak ada yang jaga, maling bisa masuk. Demi kemaslahatan umum dijaga. Ini juga murabit. Murabitun pahalanya besar. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ribatu yaumin khairun min siyamid dahr, wa man mata murabitan fi sabilillah umina minal faz'il akbar wa ghudiya alaihi birizqihi wa rihi minal jannah wa yajri alaihi ajrul murabit hatta yab'athahu Allah. Melakukan ribat sehari saja, berjaga-jaga untuk kepentingan umum, sehari saja, itu lebih baik daripada saum dahar. Saum dahar bukan saum bari dahar. Saum dahar itu saum terus-terusan tiap hari nggak berhenti. Dan terlarang, tidak boleh kita melakukan saum dahar. Tapi, ada tapinya. Para istri Nabi, sepeningnya Nabi alaihi salatu wassalam, itu melakukan saum terus-menerus. Aisyah radhiyallahu anha, setiap hari saum, nggak saum. Kecuali 5 hari. Apa yang 5 hari itu? 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan 3 hari apa? Tasyriq. Itu 5 hari dalam setahun yang diharamkan saum. Saum di sana berdosa. Hari Tasyriq. Tasyriq itu 11, 12, 13 Dzulhijjah.
Tanggal 10-nya juga haram sebab Idul Adha. Dan tanggal 1 Syawal karena itu Idul Fitri haram. Selain itu mereka saum. Sehingga dari sini para ulama menyatakan yang dimaksud saum dahar adalah saum terus-terusan walaupun di hari yang terlarang. Kebayang, kita sudah jelaskan bahwa saum ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu pertama Ramadan. Kedua di luar Ramadan berupa qadha. Ketiga saum nadar. Keempat saum kifarat. Kifarat sumpah, umpama kita bersumpah tapi dilanggar. Bukan bersumpah untuk kedustaan, bukan. Beda umpamanya. Kemarin kamu ke Jakarta enggak? Iya, bohong. Demi Allah. Padahal enggak. Itu mah bersumpah untuk kedustaan. Itu mah dosa besar. Tidak ada kifaratnya kecuali tobat. Yang dimaksud kifarat sumpah itu begini. Umpamanya demi Allah besok saya akan datang kepada kamu ngasih uang 10.000. Lumayan sama mangkokeun bakso. Demi Allah saya akan datang. Ternyata nggak datang, dilanggar sumpah. Ini wajib bayar kifarat. Apa kifaratnya? Kasih makan 10 fakir miskin atau pakaian. Kalau nggak mampu, saum 3 hari berturut-turut. Wajib hukumnya. Ini saum kifarat. Atau ini namanya kafaratul yamin. Ini kifarat sumpah. Menebus dosa pelanggaran terhadap sumpahnya dengan cara demikian. Atau umpamanya dengan, mungkin di antara ikhwan akhwat ada yang pernah berbaiat kepada imam kelompok dengan sumpah, demi Allah saya akan begini, saya berbaiat kepada imam akan begini. Sudah demi Allah. Ternyata secara syar'i baiat itu keliru. Itu termasuk baiat yang bid'ah. Wajib kita berhenti tobat. Tapi sumpahnya itu wajib untuk ditebus. Kasih makan 10 fakir miskin. Atau kalau nggak mampu, saumlah 3 hari berturut-turut. Karena dia sudah bersumpah untuk ini, untuk itu, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Maka walaupun isi sumpahnya batil, tapi sumpahnya wajib ditebus. Sama dengan pernah saya katakan, saking keselnya kepada kawan kita bersumpah, demi Allah kalau saya ketemu dia, saya getok dia. Saking keselnya, janji itu udah jam 9, setengah 9 janji sebelum kajian di pustanya harus datang ya. Siap. Jam 9 belum datang, kajian sudah dimulai. Pas tanya jawab baru datang. Padahal penting, sampai dongkol. Aduh ini orang kemana? Di WA nggak dibuka. Dia telepon nggak dijawab. Datang nggak ada kabar gitu ya. Sampai jengkel saya bersumpah. Demi Allah kalau saya ketemu dia besok lusa saya getok dia. Pas setengah 11 datang. Keringetan. Getok jangan. Jangan, kasihan. Berkeringat, ngedorong motor, bocor. Karena pagi-pagi bengkel belum ada yang buka, tambal ban belum ada yang buka. Kenapa HP nggak diangkat? Masuk WC. Sudah jatuh tertimpa tangga, masa digetok juga? Jangan, kasihan. Terus sumpahnya gimana? Langgar. Tapi bayar kifaratnya. Nah, jadi salah satu di antara kifarat melanggar sumpah adalah saum 3 hari berturut-turut. Ada lagi yang wajib saum zihar.
melanggar atau menebus zihar. Sebab zihar itu mengharamkan dirinya menggauli istrinya. Karena saking jengkelnya ke istri sampai menyatakan, saya nggak akan sentuh, saya haramkan saya untuk menyentuh diri kamu. Haram kamu bagi saya. Dikiranya baru bisa mau kuat sehari 2 hari. Dia tidak boleh untuk menyentuh istrinya kecuali membebaskan budak atau saum 2 bulan berturut-turut. Allah Azza wa Jalla Al-Quran menyatakan demikian. فَأَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Siapa yang tidak mampu untuk membebaskan budak, maka hendaklah dia saum 2 bulan berturut-turut sebelum dua-duanya melakukan hubungan. Tapi waman lam yajid fa it'amu sittina miskin. Ini agak mending. Siapa yang tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 fakir miskin. Jadi saumnya wajib. Nah ini diantara saum wajib di luar Ramadan. Pertama qadha, kedua kifarat, ketiga nazar. Jenis saum kedua yang hukumnya sunnah, ada 2 sunnah muakkadah yang ditekankan seperti Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid, Arafah, Asyura, ya itu muakkadah. Kedua yang ghair muakkadah atau disebut saum sunnah mutlak. Ini boleh kapan saja. Hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat asal dibarengi Kemisnya atau Sabtunya, maka boleh kita saum sunnah. Jadi boleh setiap hari saum, namanya saum sunnah. Pahalanya besar-besar. Dijamin surga, sebagaimana riwayat Imran bin Husain, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Nabi menyatakan, fa'alaika bisyam la mithlalahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum sunnah. Ini tidak ada bandingannya. Jadi saum sehari aja luar biasa. Dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan atau sejarak langit dan bumi. Digugurkan dosanya, diiming-imingi dengan surga, itu hanya sehari saum. Apalagi kalau tiap hari. Besar pahala saum. Ternyata pahala ribat lebih besar dari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin khairun min siyamid dahar. Ribat sehari, ngaronda sehari untuk kepentingan umum, itu lebih baik daripada saum setiap hari. Maksud lebih baik, aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Wa man mata murabitan fi sabilillah, dan siapa orang yang mati ketika sedang meronda di jalan Allah, dia akan diamankan dari goncangan besar pada hari kiamat. Wa wudiya alaihi birizqihi, terus akan diberikan makanan dari rizki Allah di alam kuburnya, warihil jannah, dan angin surga akan dihembuskan ke alam kuburnya, wa yajri alaihi ajrul murabit, dan akan dialirkan kepada dia pahala ngerondanya sampai Allah membangkitkan dia kelak pada hari kiamat. Ini menunjukkan dia ini sedang melakukan kebaikan, dan ketika mati ngeronda berarti husnul khatimah. Karena orang yang mati dalam keadaan sedang melakukan suatu ibadah, baik sholat, baca Quran, saum, termasuk ngeronda tadi, pahala dari ibadah yang dia mati ketika ibadah itu, pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Kalau seseorang sedang sujud,
ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, geletuk mati, pahala sholatnya terus mengalir ke alam kuburnya sampai kiamat. Kalau seseorang sedang saum terus mati, bukan karena saumnya matinya, mungkin penyebab kematiannya ada yang membunuh atau kecelakaan, ketabrak, peluru nyasar, macam-macam, mati dalam keadaan saum. Pahala saumnya mengalir terus sampai hari kiamat. Orang sedang baca Al-Quran mati, pahala baca Qurannya terus mengalir sampai hari kiamat. Orang sedang melakukan riba, ngeronda, mati, pahala merondanya terus mengalir sampai hari kiamat. Dan ini merupakan sebuah amal soleh yang luar biasa agungnya. Jadi security itu seperti dianggap peran yang tidak begitu penting, tapi luar biasa dampaknya terhadap kemaslahatan umum. Makanya pahalanya besar. Jangan gengsi menjadi tukang ronda, jangan gengsi menjadi security, satpam, keamanan dan yang jenisnya. Perannya sangat besar demi kemaslahatan umum dan pahalanya juga luar biasa. Inilah jenis syahid yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Syahid kedua hanya syahid di dunia saja. Di akhirat tidak dianggap syahid. Siapa mereka? Ada beberapa, minimal diterangkan 3 tipikal orang, 3 jenis orang yang mati syahid hanya di dunia. Pertama, orang yang berjihad dengan niat yang tidak ikhlas. Niatnya dunia. Baik niat dunia itu karena ingin harta rampasan perang atau karena ingin pujian, ingin dianggap orang hebat, orang jagoan, orang pemberani, atau nih, konon ada orang yang tipikalnya seperti ini. Dan saya pernah ketemu salah satunya. Ada orang yang hobinya perang. Pekerjaannya mencari negara mana yang sedang berperang, dia pergi ke sana. Kalau nggak perang tuh gatal kayaknya. Dia punya skill, punya keberanian, punya kemampuan, dan mentalnya, pengalaman banyak. Pokoknya selalu kalau damai itu nggak suka dia. Nah, kadang-kadang orang seperti disewa karena keahliannya, karena keberaniannya, dia nggak takut mati dan dibayar. Kan ada yang namanya tentara bayaran ya. Jadi bukan li'ila'i kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimah Allah, lalu mati dalam keadaan demikian. Orang tidak tahu niat orang tersebut, ya enggak? Orang-orang hanya melihat, wah dia jihad di medan perang, melawan orang kafir, hebat, membunuh ratusan orang, ribuan, tapi akhirnya dia mati. Orang menganggap mati syahid. Ya, dia syahid di dunia. Karena lahiriahnya betul dia berperang melawan orang kafir dan mati di medan perang dalam keadaan maju dan tidak mundur. Orang-orang mengatakan syahid. Dia syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Orang seperti ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dipanggil beserta 2 orang lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah 3." Manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat 3 orang. Ini 3 orang ini 3 orang hebat luar biasa. Jarang orang bisa. Pertama, orang yang mati di jalan Allah. Kedua, para ustadz, para kiai, para mubaligh, para dai, para ulama. Hidupnya ilmu, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, mencari ilmu, mengajarkan ilmu.
Kan jarang yang seperti ini. Ketiganya hartawan dermawan. Banyak hartanya dan dia sumbangkan ke setiap yang membutuhkan. Bangun masjid dia bantu, bangun pondok pesantren dia bantu, fuqara masakin dia bantu sampai habis. 3 orang hebat dipanggil. Yang pertama yang mati syahid. Ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu memang berperang, tapi niat perangmu agar orang-orang memujimu dengan mengatakan kamu hebat, kamu pemberani, kamu jagoan. Dan pujian itu telah dikatakan orang kepadamu. Akhirnya orang itu diseret pada wajahnya, kedua kakinya diseret, wajahnya itu terparut ke tanah, lalu beleweng tuh belewer dilempar ke dalam api neraka. Tuh, di dunia dianggap syahid, di akhirat tidak. Ini pertama, orang yang berjihad dengan niat yang tidak ikhlas. Bukan ingin memperoleh balasan dari Allah, memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah, tapi ingin memperoleh dunia. Baik dunia itu uang, pujian, pengakuan, atau kalau nanti menang perang saya diangkat jadi menterinya, jadi pejabat dan seperti itu. Ini syahid di dunia, tapi tidak syahid di akhirat. Yang syahid di dunia, kenapa disebut syahid di dunia? Karena orang-orang menganggapnya syahid. Seluruh data lahiriah menunjukkan dia syahid. Dia berperang di jalan Allah, membela Islam, melawan orang kafir, dan realitanya mati di medan perang. Lahirnya syahid. Nah, di dunia dia diperlakukan seperti orang yang mati syahid, seperti golongan pertama tadi. Orang yang mati syahid di dunianya tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani kecuali oleh baju yang melekat pada dirinya. Biarkan darahnya jangan dibersihkan, nempel, sebab itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan tidak wajib disolatkan, boleh disolatkan tapi tidak wajib. Dan dikuburkan di tempat dia meninggal, di tempat dia gugur. Sebagaimana para pahlawan Uhud ketika sudah sebagian diangkut ke Madinah, diinstruksikan lagi, balikin lagi ke tempatnya. Sudah jauh-jauh digotong tuh, disuruh dibalikan lagi ke Uhud dan dikuburkan di Uhud. Jadi perlakuan kepada orang yang mati syahid seperti ini khusus. Tidak wajib disolatkan tapi boleh disolatkan. Tidak boleh dimandikan, tidak dikafani, dan dikuburkan di tempat dia gugur. Golongan pertama dan golongan kedua di dunianya sama, tapi di akhiratnya berbeda. Golongan pertama yang syahid dunia akhirat bahagia, dia tidak akan terkena fitnah kubur, tidak terkena azab kubur, terbebas dari goncangan hari kiamat, dan di akhirat dia masuk surga tanpa hisab. Itu orang yang mati syahid dunia akhirat. Kalau mati syahidnya di dunia saja, di akhiratnya tidak karena riya tadi, maka dia terkena azab kubur. Dia dihisab, dia ke neraka terlebih dahulu. Tapi di dunianya mungkin dia dimuliakan karena dianggap sebagai para syuhada. Ya, ini yang kedua. Jenis yang ketiga dari mati syahid adalah syahid hanya di akhirat. Di dunia tidak dianggap syahid.
Di dunia tidak diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Dia tetap wajib dimandikan, dia tetap wajib disolatkan, dia tetap wajib dikafani dan dikuburkan di mana saja asal di pekuburan kaum muslimin. Siapa orang yang mati syahid akhirat tapi tidak di dunia? Ini banyak. Yaitu orang yang dianggap syahid tapi tidak di medan perang. Siapa saja? Di antaranya orang yang mati karena sakit perut, karena mencret wae. Seperti apa contohnya? Diare ya. Diare bisa mengakibatkan kematian? Ya, muntaber. Ada yang mati karena muntaber, itu syahid. Termasuk penyakit taun, termasuk umpamanya orang yang mati dalam keadaan umpamanya terbakar atau tenggelam atau terkena reruntuhan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Asy-syahadatu sab'un siwal qatl fi sabilillah." Mati syahid itu ada 7 macam selain terbunuh di jalan Allah. Al-mat'un syahid. Pertama, orang yang terkena penyakit taun syahid. Taun itu apa? Wabah. Taun itu adalah penyakit yang menular, menyebar luas sampai mengakibatkan kematian dengan jumlah yang tak terhitung dan tidak dibatasi oleh 1-2 tempat, tapi bisa menyebar ke banyak tempat. Minimal apa kalau satu negara? Kalau sedunia kan pandemi ya, seperti corona. Apakah COVID-19 ini termasuk salah satu jenis taun? Iya. Apakah orang yang mati karena COVID-19 termasuk syahid? Iya. Karena apa? Karena termasuk taun. Kata Nabi SAW, al-mat'unu syahid. Orang yang terkena wabah taun syahid. Wal gharq syahid. Orang yang mati tenggelam juga syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahid. Orang yang memiliki penyakit Zatu jambi syahid. Zatu jambi ini ada 2 penjelasan para ulama. Pertama kanker, yang kedua penyakit paru-paru. Keberapa itu? Ketiganya. Keempat, wal mabtun syahid. Orang yang sakit perut, yang menwa tadi, sakit syahid. Kelimanya, wasahibul harq syahid. Orang yang mati karena terbakar syahid. Walladhi yamutu tahtal hadam syahid. Dan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan syahid. Wal mar'ah tamutu bijam'in syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan juga syahid. 7 selain terbunuh di jalan Allah. Hadis tersebut hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih, dan hadis dengan sedikit redaksi yang berbeda ada lagi diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini sahih berdasarkan syarat pensahihan Imam Muslim. Nah, syahid-syahid tadi disebut oleh para ulama hanya syahid di akhirat tapi tidak di dunia. Apa maknanya? Di dunia dia tidak diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Dia tetap wajib dimandikan. Kalau yang syahid kan tidak dimandikan. Kalau yang terbunuh di jalan Allah, dia tetap dikafani,
disolatkan dan dikuburkan tidak harus di tempat kematiannya, tapi di mana saja asal di tempat penguburan kaum muslimin, tidak dicampur dengan orang-orang kafir. Dan orang tidak menganggap sebagai seorang syahid di dunia, tapi di akhirat dia memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang mati syahid. Apakah dia itu akan kena fitnah kubur? Ya, pernah kena fitnah kubur. Apakah dia akan terkena kedahsyatan goncangan hari kiamat? Iya. Apakah dia akan dihisab? Iya, akan dihisab. Lalu kenapa disebut syahid? Pahalanya sama dengan pahala mati syahid. Ini menunjukkan besarnya pahala yang Allah berikan. Oleh karena itu, siapa orang yang mati karena 7 alasan tadi, dianggap orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itulah, maka Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz, di dalam salah satu bab yang berjudul Alamatu Husnul Khatimah, tanda-tanda husnul khatimah, beliau mencantumkan seluruh jenis mati syahid ini. Siapa orang yang mati karena penyakitnya wabah, siapa yang mati karena sakit perut, karena kanker, karena tenggelam, karena terbakar, karena kena runtuhan, termasuk wanita karena hamil dan karena proses melahirkan, baik sedang melahirkan, sebelum melahirkan, atau sudah melahirkan dalam masa nifas, lalu mati karena proses melahirkan, dia syahid. Pahalanya besar. Walaupun anaknya tidak mati, anaknya hidup tetap, tapi ibunya mati, ya itu syahid. Pahalanya besar. Termasuk di antara tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini poin atau jenis yang ketiga dari mati syahid. Dia hanya syahid di akhirat, tidak syahid di dunia. Adapun yang kedua ini yang berbahaya. Syahid hanya di dunia tapi masuk neraka di akhirat. Dan yang terbaik, yang golongan yang pertama, syahid dunia dan juga syahid di akhirat. Ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini tentang golongan orang yang mati syahid. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita akan bahas pertanyaan. Mangga Pak Mulyono. Saya tanyakan tadi ada masalah kifarat. Satu, yaitu suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Nah, keduanya itu belum keduanya mendapat hukuman 2 bulan puasa 2 berturut-turut. Keduanya yaitu ada puasa 2 bulan pada bulan puasa, menggauli istrinya dihukum 2 bulan berpuasa berturut-turut. Di mana persamaan itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya suaranya hanya terdengar di radio. Sekarang orangnya kayak gini nih. Ini Pak Mulyono dari Margahayu. Baik, barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan kalau seorang suami menzihar istrinya, wajib bagi dia pertama membebaskan budak. Karena Allah menyatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna, orang-orang yang menzihar istrinya, orang-orang yang mau menzihar istri-istri mereka, kemudian dia akan kembali mencabut omongannya. Fatahriru raqabati min qabli ayyatamasa. Maka dia wajib membebaskan seorang budak sebelum kedua-duanya melakukan hubungan. Terus di ayat berikutnya
Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayatamasa. Siapa yang tidak memiliki budak, tidak memiliki kemampuan, kalau tidak punya tapi punya kemampuan beli dulu terus bebaskan. Tapi budak nggak punya, budak tuh hamba saya, bukan budak letik, ya. Bukan anak. Siapa yang tidak punya, tidak mampu beli untuk dibebaskan, hendaklah saum 2 bulan berturut-turut. Ini disebut kifarah zihar. Nah, ada lagi yang saum berturut-turut, umpamanya orang sedang saum Ramadan, pengantin baru gitu ya. Kemudian tak kuat sampai melakukan hubungan. Batal apa tidak? Batal. Karena salah satu yang membatalkan saum selain makan dan minum adalah hubungan suami istri. Batal saum. Harus diqadha? Ya, sebagian ulama menyatakan hari yang batal tersebut wajib diqadha plus saum 2 bulan berturut-turut sebagai kifarat. Kalau mampu, kalau tidak mampu diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin. Kayaknya orang sekarang ini lebih memilih opsi yang kedua ya pemulihannya ya. Daripada saum 2 bulan berturut-turut, mending nraktir orang-orang fuqara dan masakin 60 orang. Satu orang 20.000, 30.000 kali 60 nggak sampai 2 jutanya. Ngumpul 2 juta. Denda hubungan suami istri 2 juta. Tapi ingat, tidak boleh ini dijadikan alasan untuk menggampangkan hubungan suami istri. Tenang, saya punya miliaran orang, punya miliaran uang, pengantin baru udah sebulan tiap hari. Kalikan umpamanya 1 hari 2 juta kali 60 berapa? 120 juta traktir orang fuqara dan masakin. Tenang, 120 juta enteng. Bagi miliarder nggak boleh. Dengan sengaja dia melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan karena menggampangkan kifaratnya yang hanya 120 juta sebulan bagi seorang miliarder gitu. Bagi kita segitu teh wah. Bagi dia enteng. Nggak boleh, itu dosa besar. Apa bedanya? Bedanya yang satu kifarat dihar, yang satu kifarat melakukan hubungan suami istri. Bentuk amalannya sama, yaitu saum, dan lamanya juga sama, yaitu 2 bulan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian melanggar. Bismillah. Adakah amalan-amalan yang bisa membuat kita menjadi syuhada yang utama? Karena sekarang kan belum ada peperangan di medan perang. Iya. Ada. Pertama, ini yang terpenting. Ketika kita kapan ya? Ada tabligh akbar, oh iya, menjadi insan rabbani. Kapan? 2 bulan yang lalu di Selacau. Seorang insan rabbani adalah seorang yang berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. 4. Nah, ketika kita menjelaskan tentang ilmu, kita menukil penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih bahwa jihad ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihad melawan setan. Ketiga, baru jihad melawan orang kafir. Keempat, terakhir yang lebih berat, jihad melawan orang-orang munafik. Urutan 4 jihad ini wajib dipenuhi. Dari mulai yang pertama, jihad melawan diri sendiri, taklukkan diri sendiri. Siapa yang tidak bisa menaklukkan diri sendiri, dia akan kalah ketika jihad melawan setan. Setelah takluk diri sendiri terkuasai,
baru jihad melawan setan. Siapa yang masih kalah oleh setan, dia nggak akan mampu jihad melawan orang kafir. Nanti di medan perangnya dia akan lari dari medan perang. Niatnya nanti ada riya, ada duniawi, bahkan bisa menjadi pengkhianat gitu bagi kawan-kawannya. Itu bisa berbahaya. Nah, ketika jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan. Pertama, jihad ketika mencari atau belajar ilmu. Wajib dulu itu. Tanpa jihad orang malas belajar. Coba saja umpamanya orang yang hadir ke pengajian di Pusdai ini besar. Berapa orang yang hadir? Ada berapa? 100, 200? Tapi coba umpamanya di sini diadakan, jangan di sini, dangdutan diadakan di lapang bola. Ada yang hadir? Penuh itu lapang bola. Untuk ngaji berat. Untuk menuntut ilmu luar biasa beratnya, perlu jihad. Kalau ini belum mampu diatasi, jangan berharap dia bisa jihad melawan orang kafir. Akan kalah nanti. Kalah dari segi iman. Nanti dia akan riya, nanti akan kabur, nanti akan khianat, asal selamat, asal menguntungkan secara dunia. Bisa begitu dia, ya. Kedua, jihad di dalam mengamalkan ilmu. Setelah ilmu difahami, wajib diamalkan. Mengamalkannya butuh jihad. Banyak orang berilmu tak beramal. Banyak orang ilmunya tinggi, amalnya rendah. Ya. Ketiga, jihad dalam hal mendakwahkan ilmu. Ini beda lagi. Kalau mengamalkan untuk diri sendiri, kalau mendakwahkan sudah menyangkut kepentingan orang banyak. Ada yang tersentil. Apakah pemabuk yang kita katakan berhenti mabuknya, berbahaya dunia akhirat, terancam dosa besar, terancam neraka. Si pemabuk akan, hatur nuhun, terima kasih sudah nasihat. Apakah begitu? Enggak, dia akan menentang. Mulut-mulut saya, uang saya, botol saya, perut saya, neraka juga saya mengalir. Kenapa ente usil? Kan gitu ya. Ini baru satu macam mabuk. Belum yang lain-lain. Belum kebid'ahan. Belum penyimpangan dalam masalah akidah. Itu ini lagi, tambah dahsyat lagi itu. Perlu jihad fi sabilillah. Jihad melawan diri sendiri dalam apa? Dalam hal berdakwah. Kalau enggak begitu terkena sentil sedikit, waduh, jadi ustadz resikonya besar. Banyak yang menghina, banyak yang mengata-ngatai, membenci, memuji. Bisa berhenti itu. Bisa pensiun dini dari ustadz, ya. Kalau tidak ada jihad nggak akan tegar. Dan yang keempat, berjihad ketika sabar dalam menerima resiko dari dakwah. Siapa orang yang sudah mampu berjihad melawan diri sendiri dalam melakukan 4 hal tadi, dia sudah punya bekal untuk berjihad melawan syaitan. Siapa yang mampu berjihad melawan syaitan, menang, baru dia akan menjadi seorang mujahid tulen ketika terjun ke medan perang. Jadi yang pertama, sebelum kita sampai pada taraf jihad melawan orang kafir, coba jihad melawan diri sendiri dalam bentuk belajar ilmu terus. Makanya Nabi SAW menyatakan, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu, dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Jihadnya kita sebelum ada peperangan adalah mencari ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, jihad sudah diperintahkan ketika di Mekah. Ayat yang menyatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Hai nabi, jihadlah kamu melawan orang kafir dan orang munafik.
Itu sudah diperintahkan ketika masih di Mekah ya. Apakah bentuknya perang? Tidak. Tapi apa bentuknya? Ilmu dan dakwah. Belajar dan mengajar. Itu jihad. Sebelum ada peperangan. Jadi persiapkan diri kita untuk memasuki medan perang yang sesungguhnya dengan memerangi diri kita, hawa nafsu kita dan setan dalam bentuk belajar, beramal, berdakwah dan sabar. Itu pertama. Kedua, coba minta berdoa kepada Allah agar dimatikan sebagai seorang syahid. Ya, man sa'alallaha syahadah bisidqin. Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam kelompok syuhada walaupun wa in mata ala firasyi, walaupun dia itu mati di tempat tidurnya. Dia berdoa, ya Allah matikan saya sebagai seorang syahid. Atau dengan kalimat lain, ya Allah janganlah engkau wafatkan saya kecuali sebagai seorang syahid. Terus, dan itu benar. Kalau ada perang, saya pasti akan tampil di front yang paling depan dengan ikhlas, tidak ingin pujian, tidak ingin duniawi, tidak ingin penilaian, lillahi ta'ala. Tapi nggak ada perang-perang sampai mati, maka dia akan dimasukkan sebagai golongan para syuhada walaupun matinya di tempat tidur. Ada nggak orang yang perang terus tapi nggak mati? Matinya di tempat tidur. Ada. Khalid bin Walid. Dia panglima perang yang luar biasa. Ditakuti oleh oleh lawan, disegani oleh lawan. Dia mubarozah nafsiyah itu nggak pernah kalah. Perang tanding 1 lawan 1 nggak pernah kalah. Dikeroyok oleh puluhan musuh nggak pernah. Tubuhnya nggak ada yang mulus, ada bekas sabetan pedang atau yang lain-lain. Dia ingin mati syahid di medan perang, nggak mati-mati karena jagoan. Matinya di tempat tidur. Tapi kena dengan hadis tadi. Ya, dia tidak hanya minta, ya Allah matikan saya sebagai syahid. Tapi pas ada perang nyumput, enggak, itu mah bohong. Dia buktikan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan para syuhada. Ukhwat, Ustaz, apa benar akhwat tidak boleh mengepang rambutnya satu kepangan dan diperbolehkan apabila lebih dari satu kepangan? Iya, ini salah satu di antara penjelasan sebagian ulama di zaman itu, di tempat itu, karena di zaman itu, di tempat itu, dandanan atau penampilan wanita yang dikepang satu itu ciri khas para baghoya. Baghoya itu para pelacur di zaman itu, di tempat itu. Untuk membedakan diri dari wanita lain pada umumnya, agar ditawar, dilirik, maka mereka mengepang satu rambutnya ke belakang. Jadi khas. Jadi laki-laki yang melihat, oh ini bisa ditawar nih. Maka sebagian ulama melarang karena tasyabbuh dengan para baghoya. Nah, apakah sekarang itu masih menjadi ciri khas di kita di zaman ini? Tidak. Sekarang ciri khasnya apa ya? Nggak ada ya ciri khas. Ada nggak para pezinah yang seperti itu tapi umpamanya tidak dikepang tapi dijilbab? Ada? Pakai kerudung mungkin ada. Tidak lagi menjadi ciri khas, ya. Karena tidak lagi menjadi ciri khas, maka tidak dianggap tasyabbuh dengan mereka. Wallahu a'lam. Apakah tawakal itu dilakukan tanpa pertimbangan
dilakukan dengan modal nekat? Bukan. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Kita berupaya, berikhtiar, berjuang, setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah. Seperti begini, kita punya tanah sebidang. Tanah itu kita garap, kita cangkul, kita tanam, kita siram, kita racun, hamanya bukan tanamannya. Itu usaha, lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Karena kita hanya menanam. Yang menumbuhkan tanaman itu siapa? Allah. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Surah Al-Waqiah. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu atau kami? Yang menumbuhkan pohon itu siapa? Allah. Yang menanam siapa? Kita. Kita hanya menanam sebagai ikhtiar. Hasil tanaman ini apakah jadi atau tidak, lebat atau tidak, manis atau tidak buahnya, Allah yang ngatur. Apakah setiap yang ditanam pasti berbuah? Tidak, ya enggak? Kadang-kadang tuh di Selacau tahun kemarin kita punya pohon petai, tetangga paling berjarak 10 meter atau kurang ada juga pohon petai. Tahun kemarin punya tetangga lebet itu apa ya? Lebat. Kita nggak ada satupun. Siapa yang ngatur? Allah Azza wa Jalla. Kenapa sebabnya yang itu berbuah yang ini tidak? Bukan berbuah, berpetai yang ini tidak? Nggak tahu. Oleh ikhwan dianalisa. Kalau tahun sebelumnya petai kita ini lebat. Kenapa? Sekarang tidak. Oh, karena pandemi. Gitu. Apa hubungan pandemi dengan lebat petai? Karena ketika pandemi, masjid sepi, pernah lockdown, tidak ada daurah, tidak ada i'tikaf. Apa pengaruhnya ke petai? Karena jarang yang hadir ke masjid, maka septic tank kosong. Kalau dulu penuh sampai disedot, nah nutrisinya ke petai. Saya nggak tahu analisa itu benar nggak ya, dihubung-hubungkan. Wallahu a'lam. Kita hanya menanam yang menumbuhkan Allah. Jadi serahkan kepada Allah. Kita sudah ikhtiar berdoa, ya Allah berikan saya panen melimpah dari kebun saya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Kalau tidak ada ikhtiar, kita punya sebidang tanah, dibiarkan lalu berdoa dan berharap. Serahkan hasilnya kepada Allah. Ya Allah beri saya panen 3 bulan lagi. Panen di mana? Nanam juga enggak. Itu berkhayal. Disebutnya tamanni. Tamanni itu berkhayal. Beda tawakal dengan berkhayal. Kalau tawakal berharap, menyerahkan hasil kepada Allah setelah ikhtiar. Karena tidak semua ikhtiar menghasilkan sesuai harapan, enggak. Serahkan kepada Allah SWT, ya. Tidak dengan modal nekat. Kalau dengan modal nekat bukan tawakal tapi berhayal. Namanya tamanni. Contoh kasus, ada contohnya ini. Anak perantauan yang telah berkeluarga ingin dekat dengan ibunya, tapi pulang tanpa persiapan dan tanpa pertimbangan soal dana dan lain hal. Tapi pulang aja sambil bilang tawakal aja kepada Allah. Apakah tepat? Jelas salah, keliru. Itu nekat karena tidak ada ikhtiar, ya. Tidak ada ikhtiar. Jadi tawakal
menyerahkan hasil kepada Allah setelah berikhtiar. Mati karena tenggelam, terbakar dikategorikan mati syahid. Tapi ada sebuah doa yang berlindung dari kematian yang diakibatkan oleh hal tersebut. Itu bagaimana ya Ustaz? Kalau berlindung dari mati, terbakar, tenggelam tidak ada. Ada juga berlindung dari disambar dari bawah atau diamblaskan ke muka bumi. Ya, kalau amblas ke muka bumi itu enggak syahid. Seperti yang teralami oleh si Qarun, oleh Allah diamblaskan ke muka bumi. Itu ada doa itu. Tapi ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mati tenggelam, dari mati kena runtuhan, dari mati terbakar, enggak ada. Tapi diamblaskan ke muka bumi atau disambar dari bawah, ya itu ada ya. Jadi tidak bertolak belakang. Terakhir ya, apakah orang yang mati kanker syahid akhirat bisa beri syafaat untuk 70 keluarga? Tidak. Yang 6 keistimewaan tadi hanya bagi orang yang mati syahid di medan perang. Syahid pertama, syahid dunia dan akhirat. Adapun 2 golongan yang berikutnya tidak ya. Cukup sampai di sini, waktunya sudah lebih. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.